Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Kami juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang beribadah melalui via live streaming. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersama-sama di siang hari yang indah ini kita mau imani, kita mau percaya. Saat kita selalu rindu akan hadirat Tuhan. Saat kita selalu butuhkan campur tangan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Maka Tuhan Yesus pasti akan selalu hadir bagi setiap kita. Jadi mari sama-sama di hari yang indah ini. Siang hari yang indah ini kita mau datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Boleh tundukkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Mari rendahkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari yang indah ini ya Bapa, kami mau datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu. Sebab kami mau selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami mau selalu mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sebab kami semua dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus. Untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa ya Roh Kudus. Biar melalui pujian dan melalui penyembahan kami. Kami dapat sukacita yang baru. Kami dapat kekuatan yang baru. Dan kami percaya kami pulang bawa pengharapan yang baru. Dan terus kami mau berdoa untuk gereja yang kami kasih, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi. Agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa, dan ekstra musisi. Juga berdoa untuk kota yang kami kasih ya Bapak. Kota Jabodetabek, Tuhan Yesus berkati senantiasa Tuhan. Kami berdoa ya Roh Kudus, biarlah seluruh genangan air di daerah Jabodetabek dapat disurutkan. Agar setiap jemaat Tuhan, agar setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan dapat beribadah dengan penuh sukacita dan tanpa kekurangan suatu apa. Maka kami mau berdoa ya Bapak, untuk setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui via live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Di siang hari yang indah ini ya Roh Kudus, kami mau datang dengan hati mengucap syukur untuk terlebih dahulu menyembah. Untuk bawa ucapan syukur kami memandang indah kekudusan Tuhan. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari siap datang menyembah, bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama di siang hari yang indah ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Sebab bukan dengan kuat dan gagah kami ada sampai hari ini, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagum untuk Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan iman-Mu katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Jelas kami tak mampu sendiri ya Bapa. Ku tak mampu sendiri. Kau kuatku. Engkaulah kuatku
ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Inilah seruan hati kami Allah. Sebab pertolongan yang ajaib hanya datang daripada Tuhan. dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Terus kami memandang indah terus senang hati. pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang erat tangan kami Allah. Tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam Kami mau datang berserah kepada Engkau ya Yesus. Pegang erat tangan kami ya Allah. Sebab kami tahu kami tak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Kami butuh campur tangan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Mari biar semangat sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Masih tetap jemaat Tuhan, terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, Kaulah harapan. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan. Kita mau bangkit. Ku pandang. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terus pandang indah kekudusan Tuhan di siang hari yang indah. Sebab pertolongan yang begitu ajaib selalu disediakan bagi setiap kita. Yes. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kita boleh kasih tepuk tangan
mengasihi. Ini janji kami ya Tuhan. Kami mau terus setia mengikut Tuhan. Kami mau terus setia mengasihi Tuhan. Biarlah di sepanjang hidup kami, mulut kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Dan biarlah di sepanjang hidup kami, mulut kami tak henti-hentinya mengucap syukur ya Tuhan. Sebab Engkau begitu baik, Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Dan Engkau yang terlebih dahulu memilih setiap kami ya Bapa. Terus kami mau datang menyembah-Mu ya Roh Kudus. Mari sama-sama gereja Tiberias terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan sembah, kita mau serahkan hidup kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan. Jelas kami tak dapat jalan sendiri ya Allah. Kami memerlukan Tuhan di sepanjang hidup kami. Yes. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Yang memerlukan Tuhan di sepanjang hidupnya, terus angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita, untuk memberkati setiap kita, untuk memulihkan setiap kita. Jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sebab kami tak dapat sendiri ya Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan dari tempat-Mu yang kudus. Dengan segenap hati terus kami nyatakan haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat kami perlukan Tuhan. Kami kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jelas kami memerlukan Kau di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka kami mau tabiskan di benenya Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya bagi satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saya memuji nama Tuhan dengan sukacita kita mau katakan amin. Sekali sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudaraku.
Kembali kita berikan salam, jumpai kiri kanan teman keluarga kita. Mari sama-sama katakan engkau pasti diberkati Tuhan di minggu yang penuh dengan sukacita ini. Amin. Mari sama-sama semua yang tersambung dalam live streaming. Kembali kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bersyukur sebab bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan setia Tuhan. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on. Tiberias yang diberkati Tuhan sama-sama jemaat yang dikasih. Katakan tak pandang dari kejauhan, haleluya, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Mari sama-sama. Bila hatiku seperti hatiku, amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Mari sama-sama lebih semangat lagi. Tak pandang dari sudut mana, haleluya, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Katakan, bila hatiku seperti hatiku, amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari lambaikan tanganmu buat dalam Yesus. Haleluya. Kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga. Kita mau terus mencari dulu Raja Allah dan kebenaran. Amin. Bersyukur, bersukacita, sama-sama. Tak pandang dari sudut mana, haleluya, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Oh cinta bagi keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sorakan bersama semuanya. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta, cinta, cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sama-sama cinta keluarga Tuhan. Mari saudaraku, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, amin. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
Tiberias yang diberkati, berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Biarkanlah 2026 tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, amin. Tuhan curahkan anggur yang baru, minyak yang baru, tidak akan dirusakan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Biar Roh Kudus menyertai, Roh Kudus mengurapi setianya. Sama-sama. Tercurah di tempat ini, urapannya aja memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sambil angkat tangan saudara. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yang percaya, saudara, belenggu dosa telah dibentangkan. Mari bersorak bersama-sama ya. Hey! Anggur baru tercurah, bersama-sama lebih semangat. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Sebab Roh Kudus tercurah membangkitkan umat pilihannya. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yang percaya kemana? Belenggu dosa telah dibentangkan. Mari bersorak gembira. Anggur baru tercurah, dengan sukacita. Yang baru tercurah, urapi umatnya yang tak kuasanya. Boleh sama-sama gereja Tiberias. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Sekali lagi, lebih sungguh di hadapan Tuhan. Gimana? Anggur baru tercurah, penuhi dengan nyata kuasanya. Bersama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Pasti Tuhan bela, amin. Tuhan jadikan kita pemenang bahkan lebih
daripada seorang pemenang. Satu pujian lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami datang dengan hati bersyukur, sebab kasih Tuhan melimpah bagi setiap kami. Thank you Jesus. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala jemaat. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa. Sambil angkat tangan kita yang bersama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Limpahkanlah panjangnya, Yesus Raja. Haleluya, kita lebih dari semangat lagi mari bersama-sama. Dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa jalannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yesus Raja, Sang Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab berkat telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bagian kita terus percaya, amin. Maka kita akan terima mujizat yang terbaik dari Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari bersama-sama terlebih dahulu kita boleh menyaksikan cuplikan khotbah atau highlight khotbah dari Ibu Gembala Gereja Tiberias yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kita harus terus bergerak maju, bahkan kita harus menunjukkan dan melakukannya sebagai sesuatu yang penting atau wajib dan kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Dengan kita intim dan akrab dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukannya. Perjalanan hidup kita juga bisa demikian. Kita bisa bahagia menjalani hidup dengan tenang. Sementara sesuatu yang tidak kita sadari sedang melawan kita. Kita tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, tidak bisa berbalik. Dengan kata lain, masalah ada di mana-mana. Ketika masalah tampaknya berada di sekeliling kita, saat itulah kita harus mengubah apapun yang menghambat kita menjadi iman kepada Tuhan Yesus. Selalu ada jalan ke depan bersama Tuhan. Tuhan Yesus melihat jalan bagi kita untuk melangkah maju. Ada dan terus ada. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan akan menopang kita. Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang akan kita hadapi. Allah ingin kita terus dan tetap memiliki pengharapan. Sekalipun masalah ada di sekeliling kita, pasti selalu ada jalan terobosan. Percaya penuh saudara sekalian.
Sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat jalan keluar dari jalan buntu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Demikianlah highlight khotbah dari Ibu Gembala Gereja Tiberias yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bagi setiap jemaat yang ingin menyaksikan dan juga yaitu diberkati melalui khotbah Ibu Gembala Sidang dapat mengaksesnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia dan diberkati di sana. Puji nama Tuhan saudara. Dan saat ini sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita akan lebih dulu mendengarkan pembacaan suara gembala yang kiranya akan menjadi berkat bagi setiap kita pada siang hari yang baik ini. Suara Gembala Sidang yang dituliskan langsung oleh Ibu Gembala yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bagi setiap jemaat Tuhan pada minggu ini dengan tema Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Edisi Minggu 18 Januari 2026 yang pertama sebagai doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beruang berat diberikan kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan, dipersiapkan untuk pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua dengan tema Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Yang pertama melalui bisikan yang tenang. Yohanes 11 ayat ketiga dan Mazmur 29 ayat 11 serta Roma 8 ayat 28. Saat kita berdoa, cobalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Jika kita sudah fokus dalam berdoa, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku di sini, apapun yang Engkau ingin katakan, aku mau mendengarkan. Ketika kita mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, jawabannya ini akan selaras dengan Alkitab dan membawa kedamaian. Yang kedua, melalui Roh Kudus. Markus 13 ayat yang ke-11. Salah satu cara paling umum Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus sangat berkuasa dan mendengarkan bimbingannya dapat melindungi setiap kita. Membimbing kita dan menuntun orang lain kepada Kristus. Mengikuti Roh Kudus akan membuat kita merasa gembira dan merasa damai. Yang ketiga, melalui Alkitab. Ibrani 4 ayat 12 dan Matius 18 ayat yang ke-19 dan ayat 20. Kita selalu mendengar bahwa Alkitab adalah cara utama Tuhan berbicara kepada kita dan ini benar. Alkitab adalah panduan kita untuk hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Tetapi banyak di antara kita tidak tahu bagaimana mendengarkan Tuhan melalui Alkitab. Caranya adalah dengan meminta Tuhan Yesus membuka pikiran kita dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Terutama dengan kita rajin ibadah, maka kita akan banyak mendengar firman Tuhan. Yang keempat, melalui mimpi. Matius 1 ayat 19 sampai ayat 21, Tuhan sering berbicara kepada kita melalui mimpi. Mimpi-mimpi ini adalah nubuatan yang akan datang. Seperti halnya pada kisah Yusuf, kita harus pelajari apakah mimpi kita itu selaras dengan Alkitab. Dan boleh juga berdiskusi dengan anak-anak Tuhan yang sudah teguh imannya. Mereka bisa membantu menafsirkan mimpi kita dan pesan apa yang ada dalam mimpi kita tersebut. Puji nama Tuhan. Sebagai doa penutup Gembala Sidang pada minggu ini, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendugakan hati Engkau dan tidak mendugakan hati sesama. Engkau menghendaki Tuhan agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan-Mu di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai ayat 15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Maka kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sama-sama ini berkati suara Gembala Sidang. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita saudara. Puji nama Tuhan.
Diberkatilah dia yang mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan suara gembala sidang. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang tahun 2026. Puji nama Tuhan saudara. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya bersama-sama kami akan putarkan terlebih dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang terus saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang. Saudara sekalian ya, dan setiap hari diperjuangkan. Marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta. Ya, saling berkorban cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan. Dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Kami satu, Raja pun satulah. Tiba saatnya kita siapkan hati kita pada siang hari yang baik ini. Sambut firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Teduhkan hati kita, satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Sebab hadirat-Mu lah yang kami butuhkan. Sebab dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan. Dalam hadirat Tuhan kami merasakan damai dan sejahtera. Tiba saatnya Tuhan Yesus akan berbicara bagi setiap kami melalui sabda dan firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Agar setiap tingkap-tingkap langit dibuka, Tuhan curahkan berkat yang sempurna di tempat ini melalui sabda dan firman Tuhan Yesus. Kami sambut firman Allah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang percaya, yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab hanya dalam Kristus kami rasakan ketenangan. Kami rasakan urapan dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku hanya Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai
dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku. Angkat tangan kita, katakan kekuatanku, pengharapanku. Sekali lagi sama-sama, kekuatanku, pengharapanku. Sama-sama katakan dalam Kristus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Dan siang ini kami mengucap syukur, kembali kami boleh datang dalam rumah-Mu Tiberias. Kami beribadah, kami percaya siang ini perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Maka siapapun hadir dalam ibadah dan yang beribadah via live streaming, semua diberkati oleh Tuhan. Hamba doa agar semua nama dimateraikan sebagai warga surga. Kami semua sehat sempurna, yang sakit disembuhkan. Kami semua diberkati, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga, di tangan kami ada berkat, tidak kekurangan. Yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. 2026 kami diberkati melimpah, bahkan dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan. Kemana melangkah aman dalam lindungan Tuhan. Bahkan suatu hari kelak kami warga surga akan pesta di surga. Namun tidak cukup sampai di sini. Kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami juga perlu firman-Mu. Kami butuh sabda-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah, berbicaralah Roh Kudus, ajar, didik, tegur, kuatkan dan hiburkan kami. Lewat firman Tuhan iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Allah. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Juga dimanapun ibadah jemaat-Mu beribadah via live streaming, mereka juga tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya keluarga kami semua diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah dimanapun Anda berada, silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat siang. Ada shalom. Walaupun gak begitu banyak, tapi saya percaya semua semangat. Lebih semangat. Shalom. Nah gitu dong. Ya karena ya di depan masih ada ya genangan air, ada banjir di daerah Kelapa Gading dan sekitarnya. Saya juga doa buat Bapak Ibu Saudara ya di Jabodetabek yang terkena banjir. Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih kekuatan dan juga pemulihan ya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Seberapa yang percaya Tuhan baik? Tuhan baik. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Double berkat. Amin. Iya, menerjang badai, menerjang banjir. Ya, Pak Edward ini dari Puri ya Pak ya, dari daerah Puri juga ada. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara hidup diberkati Tuhan. Siapapun cari Tuhan, hidup saudara diberkati Tuhan. Tidak sia-sia, amin. Ya, hari ini saya bicara tentang kemenangan. Pas tadi lagunya, nggak janjian sama MC-nya, tapi pas karena salib Anda dan saya menang. Yang percaya katakan amin. Yuk kita lihat dulu ayatnya, ada dua versi dalam satu ayat. Next Pak berikutnya dalam Roma. Yuk boleh Roma 8 ayat 37 kita baca sama-sama ya. Semangat semua yang ada di rumah juga. Yuk semangat. 2, 3 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi boleh kita baca. 2, 3 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bilang sama saya, oleh Dia. Lebih keras, oleh Dia. Yes, kita lebih dari pemenang, bukan karena kekuatan kita. Kita lebih dari pemenang, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi kita lebih dari pemenang oleh Dia, oleh karena Tuhan. Makanya Alkitab katakan saudara bahwa janganlah kita bermegah karena kita pintar, nggak boleh. Jangan bermegah karena kita kuat, nggak boleh juga. Jangan bermegah karena kita kaya. Alkitab bilang nggak boleh. Kalau mau bermegah, bermegahlah karena kita kenal Tuhan dengan benar, karena kita dekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Kenapa? Karena yang kita tahu, kita boleh bilang bahwa diri kita lebih dari pemenang, karena kita semua mendapatkan anugerah yang besar, dia mati di kayu salib, dia memberikan kemenangan untuk Anda dan saya. Jadi bagi orang-orang yang percaya, Anda lebih dari pemenang. Bilang sama saya, aku lebih dari pemenang. Amin. Yuk versi keduanya, versi TSI-nya. Yuk kita baca sama-sama. Next Pak berikutnya. Yuk semangat. 2, 3. Ya. Tetapi dalam semua hal kita mendapat apa? Kemenangan sempurna. Melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada Anda dan saya. Jadi lihat ya, ayat ini memang versi ini maksud saya lebih tajam. Dikatakan kita mendapat kemenangan sempurna. Dan dikatakan semua hal, saudara, ya, segala perkara apa dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terus Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Apa? Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya katakan amin. Dari ayat ini saudara kita harus tahu dulu, next slide Pak berikutnya. Sebelum masuk poinnya, kita harus sadar kasih yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib seharusnya membuat kita apa? Tidak meragukan tentang kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Jadi kalau soal kebaikan Tuhan gak usah ditanya lagi. Gak usah lagi ya kita sanksikan apalagi gak boleh. Ya Anda dan saya harus percaya Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Dalam segala kehidupan Anda dan saya. Minggu lalu saya bicara tentang keberhasilan. Siapa orang yang berhasil? Orang yang berhasil adalah orang yang berani percaya. Bahkan dalam persoalannya pun Tuhan itu baik. Gitu loh. Ya, kita kan sering nyanyi gini. Lewat badai cobaan. Apa? Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Terus Dia baik bagiku. Yang percaya katakan amin. Jadi nggak usah disangsikan lagi. Ya walaupun kita ada tantangan, ada persoalan, saya percaya Tuhan itu baik. Suatu hari saya pernah gini saudara, bangun pagi, bangun tidur, kuping saya itu mendengung, ya. Gitu. Ada yang pernah nggak? Gitu. Kalau cuma semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, enteng. Ya ini sampai malam masih mendengung juga. Oh saya pikir, mungkin kurang tidur. Ya malamnya tidur agak panjang dikit. Bangun masih juga bunyi dia. Gitu. Saya pikir mungkin nanti kali ya kan ini udah tengah minggu nih. Jadi waktu itu saya nggak salah ya Selasa atau Rabu gitu. Ya, saya lanjut terus ya Kamis, Jumat. Saya masih berpikir udah diemin aja dulu. Nanti kan saya mau pelayanan hari Minggu, pasti Tuhan sembuhin. Waktu hari Minggu masih dengung juga. Bahkan saya pernah itu dalam hari itu ada ibadah di BCP saudara. Ada ibu-ibu maju ke depan. Dia bilang gini, Pak Pendeta, kenapa? Ya doain, kuping saya udah 3 hari mendengung. Saya bilang saya udah seminggu. Saya seminggu. Lebih lama dari ibu gitu. Ya, dia bilang, kok begini banget ya Pak? Ya, saya bilang, nah, Tuhan tetap baik. Ya memang kita kadang memang harus periksa gitu saudara. Kadang-kadang Tuhan itu kasih kita warning, tubuh kita juga Tuhan ciptakan baik. Yang percaya katakan amin. Iya loh, ya. Ya udah setelah itu ya saya memang ya cek juga, lihat juga dong. Kan sekarang teknologi canggih, betul nggak? Iya, tanya-tanya di Google, ya lihat. Waduh, jangan-jangan nih kolesterol, jangan-jangan ya saraf dan lain sebagainya gitu saudara. Ya kan akhirnya kan dijaga gitu. Makanan akhirnya dijaga gitu. Oh mungkin kemarin pagi babi, siang babi, sore babi, malam babi. Ya tidur mimpi babi. Bangun pagi lihat kaca, lihat saudara yang ngomong bukan saya. Ya, mungkin ini akhirnya kan saya jaga kesehatan gitu loh, lebih warning gitu. Tapi puji Tuhan ya sembuh gitu saudara. Puji Tuhan ya. Ya ini yang Tuhan mau ya sampaikan dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita sanksikan kebaikan Tuhan. Padahal kadang-kadang kita sendiri gitu loh saudara. Iya kan? Iya kita sendiri yang kadang bikin-bikin saudara. Ya ada orang bilang, Pak doain saya Pak. Kenapa? Batuknya udah ngeri. Gitu. Ya kenapa saya bilang, ya paru-paru Pak, minggu kedua saya doain, ya minggu kedua datang lagi, Pak makin parah Pak, Tuhan gak jawab apa doa kita ya Pak. Saya bilang Tuhan pasti jawab, saya bilang ya udah kita doa lagi ya, minggu ketiga, nah udah, saya bilang itu di kantongnya apa tuh, wah di sininya udah rokok saudara. Saya bilang itu tuh, ya pantesan aja tiap minggu.
Iya bukan Tuhan gak baik, lu aja gak jaga kesehatan. Saya bilang, ya oh maaf Pak, oh kenapa maaf? Maaf biasanya kantongnya di celana. Hari itu kantongnya di sini salah, akhirnya ketahuan pendeta. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu baik, yang percaya katakan amin. Iya, lewat badai tantangan pencobaan yang Tuhan berikan juga, saya percaya di dalamnya ada kebaikan Tuhan. Ya, yang harus kita garis bawahi yang pertama, Tuhan tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya besar untuk Anda yang percaya katakan amin. Nah, yang kedua, saudara, next slide Pak berikutnya, sempurna di situ segala hal. Artinya apa? Kasih Tuhan yang telah Dia kerjakan dalam pengorbanannya di kayu salib memberikan Anda dan saya jaminan dan kepastian untuk menang dalam segala hal. Jadi menangnya bukan 1-2 hal. Ya, jadi saya mau bilang sama saudara, menangnya bukan 1-2 hal. Bukan 1-2 hal, tapi semua hal. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan, percayakan hidupmu tentang kesehatanmu. Alkitab bilang, oleh bilurnya kamu sembuh. Amin. Tuh, salib. Ya, salib menawarkan Anda dan saya. Ya, yang percaya oleh bilurnya kamu disembuhkan. Ya, bahkan dikatakan bahwa kalau kita bicara keberhasilan, oh jangan takut. Tuhan Yesus jadi miskin di atas kayu salib agar Anda dan saya tidak kekurangan. Hidupmu diberkati Tuhan. Apa yang kau makan, minum, pakai Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Bahkan di atas kayu salib itu kutuk-kutuk sudah dipatahkan untuk Anda dan saya. Iya. Maka itu saya mau bilang, bukan hanya 1-2 hal, tapi segala hal. Bahkan sampai masa depan Anda dan saya, Tuhan proteksi, Tuhan berikan jaminan. Yang percaya katakan amin. Makanya ini saudara, ya kita harus sadar, kemenangan itu Tuhan udah siapkan. Bilang sama saya, sudah disiapkan. Udah dikerjakan, malah udah diselesaikan. Di atas kayu salib dia bilang, tetelestai, beres. Sudah selesai. Nah, ya maka sekarang kita yang harus ya sadar. Kita di Tiberias setiap hari Minggu loh. Ya, Pak Pariaji, Ibu, ya gereja Tiberias selalu Anda dan saya diajar. Ayo perjamuan. Bahkan bukan hanya hari Minggu di gereja. Boleh saudara pulang, bawa pulang. Ya, doa perjamuan di rumah tiap hari. Mika 6 dikatakan ribuan domba jantan, artinya setiap hari. Puluhan ribu curahan minyak, artinya diurapi minyak urapan setiap hari. Nah, selalu kita harus ingat saudara, bahwa semua sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Berkatnya, janjinya, karya salibnya sudah diselesaikan. Makanya kita sekarang disebut lebih dari pemenang. Dia yang sudah kerjakan bagi Anda dan saya. Nah, maka kadang ya orang bilang, Pak kok saya nggak dapat berkatnya. Pak kok kayaknya saya nggak terima berkatnya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ya, maka Anda dan saya harus sadar. Ya, apa yang kita sudah lakukan, kita harus memahami ada hikmat yang Tuhan kasih untuk Anda dan saya. Ada aturannya, makanya Tiberias ya selalu mengajak Anda dan saya perjamuan kudus. Di firman Tuhan dikatakan saudara, ya bahwa ketika Anda dan saya diam dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan, di dalamnya ada berkat yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak terima, kenapa? Karena respon saudara. Ya, bagaimana? Makanya bagaimana kita memahami hal ini. Saya doa saudara paham. Sehingga apa, karya salib itu benar-benar terjadi dalam hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Sembuh itu benar-benar. Ya, berkat itu benar-benar terjadi. Dan yang paling enak, yang paling inti, yang paling besar adalah keselamatan benar-benar jadi bagian saudara. Yang mau katakan amin. Ya, bagaimana kita menerima kemenangan itu? Next Pak berikutnya. Yuk kita lihat sama-sama. Perhatikan baik-baik. Apa yang harus kita pahami dengan benar. Sehingga kita mengalami kemenangan dalam kasih Tuhan. Yang pertama, Pak yuk boleh tampilkan. Tekun untuk menantikan waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Nah, ini kata kunci. Yang pertama, tekun. Bilang sama saya tekun. Lebih keras bilang tekun. Iya, tekun itu saudara artinya apa? Sungguh-sungguh. Artinya apa? Segenap hati. Artinya apa? Ya, walaupun mungkin ada tantangannya, dia tetap maju terus. Tekun, menantikan pertolongan dari Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama. Alkitab katakan ayatnya Pak 2. Yang pertama ada Pengkhotbah 3 dulu ayat 11. Yuk baca sama-sama, semua yang ada di rumah juga. Semangat. 2, 3, iya. Ia membuat segala sesuatu indah bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Tetapi lihat, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai, Alkitab bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di-spill dulu di depan. Dikasih tahu dulu ya bahwa tenang. Semua indah pada waktunya. Tenang. Ya, sabar. Semua indah pada waktunya. Bilang dulu kanan kirinya, sabar, bilang. Sabar. Pendetanya selesai sebentar lagi, sabar. Ya sabar saudara ya. Alkitab katakan bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Tekun itu artinya saudara berjuang untuk tetap melangkah dengan percayamu. Tapi tekun juga berbicara mengenai apa? Ya, mengenai apa yang Anda lakukan hari ini. Ayo terus di dalam Tuhan.
Ayo terus jaga, termasuk jaga hidup saudara. Dikasih contoh, ada satu ayat lagi. Pak, coba boleh tampilkan. Yuk, kita lihat Yakobus 5-nya. Nah, ini nih. Ya, lihat. Tekun. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka apa? Berbahagia. Yaitu mereka yang telah apa? Tuh, kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan apa? Maha penyayang dan penuh apa? Oh haleluya. Alkitab bilang Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasih. Lihat ya, lihat ayat ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia? Alkitab mengatakan mereka yang telah bertekun. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan. Terus pasti yang terbaik. Lihat ya. Bahkan di sini dikatakan kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Ayub, saudara. Ya, loh kenapa Ayub? Kan ada Abraham. Abraham tekun juga enggak? Tekun. Iya. Ya kan ada yang lain. Yusuf tekun enggak? Tekun. Tapi di sini Tuhan mau ngasih tahu saudara. Lihat ya. Dikatakan pada akhirnya apa yang disediakan Tuhan? Bilang sama saya, disediakan. Disediakan saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ya, maka dia menyediakan. Kalau hari ini saudara bertekun, jangan takut, jangan khawatir. Ya, dalam tantangan, dalam cobaan saudara, dalam pergumulan saudara, Tuhan menyediakan. Dan saudara, Ayub bukan hanya mendapat apa yang pernah hilang, tapi Tuhan tambahkan. Bilang sama saya, dikasih bonus. Yang mau bonus angkat tangannya. Kalau bonus cepat langsung ya. Pak, udah hujan banjir gini Pak, pasti dapat bonus. Pasti dapat bonus. Nanti saya yang doain. Saya mintain ya. Ya, sudah lihat ya. Dilihat, dikatakan kamu telah mendengar ketekunan Ayub. Kenapa Ayub? Ayub saudara, walaupun dalam pencobaan, Alkitab katakan Ayub tidak bergeser. Dia tetap menyembah Allah. Amin. Ini loh, ini yang namanya tekun. Ya tekun bukan, Pak, karena ini nggak masuk nih jalannya Pak, saya cari jalan lain. Bodoh deh Pak. Mau apapun halalkan segala cara, itu bukan tekun namanya. Iya, kalau tekun itu seperti Ayub. Percaya penuh sama Tuhan dan dia nggak berubah. Hidupnya tetap dalam kekudusan. Ya Alkitab katakan Ayub tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Dia tetap menjaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kembalikan apa yang pernah hilang. Bukan hanya dikembalikan, dikasih bonus. Dikasih berkat lebih. Ya, 3 kali, 7 kali, 10 kali ganda. Alkitab katakan saudara. Ya, bahkan Alkitab katakan hidup Ayub panjang umur. Sampai matinya dia bahagia saudara. Saya doa saudara bertekun hari ini. Apapun yang sedang jadi keadaan saudara. Mungkin saudara bilang, Pak 2025 kemarin banyak yang hilang Pak. Saya doa Tuhan kembalikan. Bahkan berlipat kali ganda di tahun ini. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Iya. Jangan khawatir, jangan takut saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Alkitab bilang apa? Ia setia dan adil saudara. Ya, saya pernah suatu hari ada teman saya datang gitu. Ada teman saya datang dia bilang ini, Kus, maksudnya Markus bukan tikus ya. Dia bilang Kus, dia bilang kenapa? Saya bilang, ya dia bilang, ya kita bisnis yuk gitu, bisnis gitu. Saya bilang sama dia, waduh, ya saya nggak bisnis, saya bilang, ya buka usaha bareng gitu. Ini cuannya bagus nih, ya 3 bulan udah balik nih katanya. Ya uangnya cuma sekian, ya 3 bulan balik nih uang nih, pokoknya bagus nih, gitu. Ya saya, ya jujur aja gitu saudara, saya ya kalau dengerin cuannya kan, namanya manusia kan, boleh juga nih. Tapi saya nggak mau lah, nanti kepikiran jadi, ya apalagi kalau pelayanan kepikiran saudara. Dulu pernah saya, suatu hari saya pernah dulu buka usaha saudara, kecil-kecilan nggak besar, ayam bakar, pernah tuh, ya ayam goreng, ada pecel lele gitu. Suatu hari saya buka tuh, jadi ada anak buah lah yang ngurus saudara. Ya, saya udah jadi pengkhotbah pembicara gitu saudara. Ya, waktu itu mau ibadah tengah minggu saya ingat di Tibere Center. Siap-siap mau khotbah saudara. Itu anak buah ada yang WA saya, Pak Markus. Lele masih banyak nih. Mau khotbah kepikiran lele. Saya takut nanti naik mimbar, shalom lele.
Waduh, saya bilang masih banyak ya. Iya. Ya udahlah kalau memang udah harus dibagi, bagiin orang aja nggak usah dijual. Ya tapi udah pas stop itu saudara, ya udahlah saya pikir udah ya fokus saya udah pelayanan gitu saudara. Ya saya mau bilang sama saudara ya bahwa ya boleh aja Pak kalau mau usaha ya, tapi kan juga doa lah tanya Tuhan, hikmat Tuhan ya kan. Tapi saya waktu itu saya menolak. Saya bilang enggak. Saya bilang aduh sorry saya enggak ikut gitu ya. Terus dia bilang ya udah kalau begitu itu deh, berarti ada enggak uang sekian? Pakai uang aja. Oh si lontong ternyata dia mau minjem. Ya udahlah karena kenal juga baik juga ya udah kita kasih aja gitu saudara ya. Ya tapi saya perlu uang itu nanti 6 bulan lagi gitu. Jadi saya kadang-kadang ya istri saya pintar dia nabung gitu ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa namanya teman gitu saudara. Ya kita kenal baik dan bantu orang kan pasti diberkati. Udah selesai. Ya saudara berjalannya waktu kan 6 bulan ya kita perlu. Dia janji 3 bulan. Ya sebulan lewat, 2 bulan lewat masih aman. 3 bulan lewat aman. Kan 3 bulan, 4 bulan. Waduh kemana nih dia nih. Telepon maaf teman yang Anda cari entah kemana. Ya tiba-tiba dia menghilang. Aduh Tuhan. Ya pas lihat di rumahnya ternyata rumahnya udah gak ada orangnya. Ya, dan ya udah hampir disita saudara. Ya karena dia mengalami tantangan yang begitu sulit ekonomi. Akhirnya dia nggak tahu pergi kemana. Saya telepon nomornya udah nggak ada, udah nggak aktif. Sampai istrinya juga udah nggak ada. Pokoknya udah hilang cerita. Ya udahlah dalam hati saya udah ya mau gimana lagi. Ya kita berdoa. Ya pergumulan bagi saya harus tekun. Kenapa? 3 bulan lagi perlu nih. Berdoa tekun aja. Ya nggak memarah sama Tuhan, nggak menyerah, berjuang. Dan saya percaya kok Tuhan tepat pada waktunya. Udah saya punya keperluan 3 bulan selesai itu. Ya setelah itu selesai, beres. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan kasih berkat. Jangan takut, walaupun gak ada cadangan di rumahmu, di surga banyak cadangan. Banyak berkat buat saudara, amin. Ya Tuhan cukupin kok, ada aja lah berkat Tuhan, udah beres. Ya udah, bagi saya udah semua puji Tuhan, aman, terkendali. Beres, 2 tahun, 3 tahun kemudian, saya lupa tepatnya. Ya tapi ada orang yang WA saya, ya dia bilang Pak saya kerja sama si A dan saya itu teman saya itu dan dia sekarang enggak di Indonesia, dia ada di tempat lain, di negara lain, ya dan dia bilang Pak uang Bapak mau dikembalikan, bisa kirim rekening. Itu malam-malam saya udah ngantuk loh, begitu lihat uang mau dikembalikan mata saya langsung seger. Loh biarin aja uang-uang gue ya. Ya, saya mau bilang sama saudara, tuh kok kayak ada aja loh. Iya, saya bilang bener gak kamu? Bener. Saya tanya memang namanya lengkapnya siapa? Dia sebutin, oh bener. Ya, kirim rekeningnya Pak mau dibalikin. Itu malam-malam tuh. Ya, saya kirim saudara. Ya, terus kapan saya bilang? Besok pagi. Nah dari malam ke pagi itu ternyata lama sekali menunggunya saudara. Malam itu spesial. Tapi saudara tahu ketika dikembalikan itu bagi saya itu bonus. Karena yang kemarin Tuhan udah selesaikan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan menyerah. Ya, tekun aja dalam segala perkara. Ayub dia tekun. Ya, Alkitab katakan dia dikembalikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Hari ini saya percaya kalau Tuhan izinkan, Pak, 2025 kemarin berat bener Pak. Aduh tantangannya Pak. Aduh gimana ya Pak. Bahkan udah rugi banyak, kurang ya kelihatannya Pak udah kalah. No, bersama Tuhan Anda tidak kalah, kita lebih dari pemenang. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, yuk sama-sama kita lihat. Next Pak, memberikan hati kita. Nah ini dia, ini penting. Ya bagaimana kita bisa dapetin tuh. Karya salib itu gak lolos. Dapat untuk Anda dan saya. Kita yang udah perjamuan setiap hari Minggu, setiap hari bukan kita perjamuan. Ya jangan sampai berkatnya lolos saudara. Ya kita juga harus apa? Jaga hati kita, memberikan hati kita untuk tetap apa? Mengandalkan kekuatan dan kebesaran Tuhan. Sudah perhatikan baik-baik, ada 2 ayat. Yang pertama Pak boleh tampilkan ayatnya. Yuk kita lihat. Ulangan 20 ayat 4. Semangat Tiberias. Yuk 2, 3, ya. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan apa? Kemenangan kepadamu. Lihat ya, Tuhan gak pernah punya maksud jahat. Dia maksudnya baik. Yang percaya katakan amin. Maksudnya apa? Memberikan
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku apa? Kemenangan. Yang percaya katakan amin. Alkitab bilang saudara ya bahwa Tuhan yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dan memberikan padamu kemenangan. Berperang bagimu melawan musuhmu. Bilang sama saya berperang. Iya, berperang untuk Anda dan saya. Tapi kita juga ikut perangnya. Gitu loh. Ngerti ya? Iya kan? Saya Daud lawan Goliat. Daud ikut pertarungannya. Dia malahan jalan melangkah untuk mengalahkan Goliat. Iya, memang kekuatan dia terbatas. Tapi kalau Anda dan saya melangkah dengan iman, memberikan hatimu dengan percaya, kekuatan Tuhan yang tanpa batas akan menyertai saudara. Yang percaya katakan amin. Dia berjalan bersama kita, artinya apa? Kita berjalan juga. Artinya apa? Kita juga berperang. Iya, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Satu ayat lagi Amsal. Yuk, saudara akan lebih ngerti dengan ayat ini. Yuk Amsalnya Pak. Yuk, ayat Amsal 21 ayat 31. Semua, 2, 3 kita baca ya. Kuda diperlengkapi untuk hari, tetapi kemenangan ada di tangan. Sekali lagi, 2, 3 ya. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan siapa? Tuhan. Iya saudara. Suatu hari Tuhan pernah bilang sama Musa, Musa, kalau nanti ya kamu menghadapi peperangan atau pertempuran, ya tampilkanlah imam dulu. Sebelum ya pasukan itu berperang, tampilkan dulu imam. Untuk apa? Untuk berbicara kepada rakyat dan kepada pasukan yang akan perang. Nah, lihat. Ya, artinya apa sederhana? Ya, kekuatan manusia itu terbatas. Tapi kalau saudara bersama Tuhan, ada hal-hal yang tanpa batas yang akan saudara alami. Yang percaya katakan amin. Artinya gini loh saudara, semampu saudara bagaimana, sisanya Tuhan nanti kerjakan. Nah Tuhan itu penuh kuasa, amin. Iya saudara, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya saudara, makanya perhatikan baik-baik. Kuda itu apa sih? Gambaran kekuatan manusia. Kalau kerajaan mau perang, dia ada kuda, ada pasukan, ada senjata, ada kereta kuda itu. Untuk apa? Untuk perang. Itu gambaran kekuatan yang dipersiapkan oleh manusia. Tapi Tuhan ya dalam firman-Nya bilang apa? Tapi Anda harus sadar, kemenangan ada di tangan Tuhan. Iya. Makanya Alkitab bilang ya dalam Roma 8 ya Allah turut bekerja. Makanya itu saya mau bilang sama saudara, tetapi Tuhan juga senang kalau Anda semangat gitu loh. Bilang sama saya semangat. Iya, jangan Pak, kan Alkitab ada ayatnya Pak, tidur pun diberkati. Wis. Ya, pagi tidur, siang tidur, tidur terus dia. Ya, bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun. Wih, hafal semua ya. Kerjanya tidur bangun, tidur bangun. Kan ada juga Pak lagunya Pak. Perhatikan burung-burung di udara, mantap. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Tanpa bekerja loh Pak. Oh dia burung, lo orang. Iya kan? Ya artinya ini Tuhan memperlengkapi. Yang percaya katakan amin. Iya, memberikan hati kita, saudara. Ya, apakah Musa bisa membelah laut? Enggak bisa. Tapi dia melakukan. Iya, apa yang harus dia lakukan dengan iman percaya, lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Pak, saya mau sukses, Pak, berjuang. Amin. Iya, kerja. Iya. Iya. Pak, saya mau diberkati, Pak. Ya, berjuang. Iya. Pak, saya mau sukses, Pak. Ya, berjuang. Ya, Pak, saya mau punya rumah, Pak. Ya. Ya, punya uang, nabung, saudara. Iya kan? Iya, jangan foya-foya. Iya, Pak, saya pengen beli mobil, Pak. Ya, berjuang, nabung, ya berusaha. Saya percaya. Nanti yang kurangnya Tuhan akan berikan, Tuhan tambahkan. Yang percaya katakan amin. Iya, saudara. Saya dulu mobil pertama, saya doa,
Dulu jujur iya di atas iya saudara. Ya, saya itu dikasih mobil pertama yang Tuhan kasih saya mobil berkat saudara. Dulu belum punya uang untuk bayar beli DP itu belum punya uang. Suatu hari saya lagi di rumah Pak Pariaji. Pak Pariaji pesan mobil saudara. Ya, sama ada kenalannya beliau lah. Terus saya ditanya, ya kamu juga mau nggak? Wih, saya bilang waduh Pak, DP-nya belum ada Pak. Saya bilang, udah tenang aja, nanti saya yang kasih DP-nya. Harus jelas dulu nih, DP 0% cicilan berapa? Loh iya dong. Ya, Pak Pariaji tapi luar biasa. Saya jujur mobil pertama saya dikasih beliau, saudara. Iya, nggak boleh dusta dong. Iya, kita harus jujur apa adanya. Ya, saya terima berkat dari beliau, dari Bapak Ibu Gembala. Lalu ya Pak Pariaji bilang, udah tenang aja, semua nanti saya bayar. Waduh, tapi Pak, udah nggak usah tapi. Kamu mau pilih warna apa? Oh tapi Pak, udah nggak usah tapi. Saya mau tanya, tapi uang bensin bagaimana? Enggak bercanda saudara. Oh ini anak udah dikasih hati minta jantung, udah dikasih jantung minta ampela. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, ya kadang itu ada aja jalannya Tuhan. Yang penting saudara berjuang berusaha. Yang percaya katakan amin. Iya berjuang berusaha saudara. Ya zaman sekarang memang ya banyak orang bilang Pak, waduh kayaknya untuk sembuh. Kalau mau sembuh berjuang, berusaha jaga kesehatan. Memang kita perjamuan betul, tapi Tuhan juga mau Anda dan saya jaga ya kesehatan kita, olahraga lah. Ya saya kadang-kadang ya walaupun enggak fitness enggak, saudara, enggak yang berat-berat, lari-lari kecil aja gitu. Ada warung Indomie masuk, warung Padang masuk. Jadi jantung sehat, perut kurang memang, kurang kecil. Iya, berjuang, saudara. Iya. Ya, mau dapat jodoh, berjuang juga dong. Jaga penampilan. Suatu hari ada seorang anak muda, dia datang sama seorang pendeta, dia bilang, Pak Pendeta, saya udah cari jodoh tapi gak dapat Pak Pendeta. Oh Pak Pendetanya bilang, oke saya doain kamu dapat jodoh ya. Oh tapi gini Pak, saya maunya yang kayak artis Korea Pak. Oh gitu? Iya. Oh ya udah berarti kamu cuma kurang 3B itu. Apa Pak? Berdoa. Oh berdoa udah Pak saya. Udah berdoa? Iya. Ya berusaha? Oh, udah juga berusaha Pak. Yang ketiga berarti belum kamu. Apa Pak? Berkaca. Ya, jaga juga dong penampilan. Tapi Alkitab bilang apa? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sudah lihat tokoh-tokoh di Alkitab, ya mereka berjuang. Ya, dan Alkitab katakan, sisanya Tuhan yang kasih kemenangan. Jangan takut, jangan khawatir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal Anda memberikan hatimu ya kepada Tuhan. Percaya kebesaran Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, apa? Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Dulu ada seorang ibu namanya Ibu Elizabeth, saudara. Dia datang ke Tiberias, ya tiap minggu pokoknya datang, divonis oleh dokter, itu di lehernya ada tumor, saudara. Ya, ada tumor di lehernya, saudara. Jadi divonis dokter, ibu ini ada tumor di leher. Jadi selalu ya datang ke Tiberias, ya. Minta doa sama Pak Pariaji, saudara, ya minta minyak, perjamuan, terus-terusan dia datang. Suatu hari, ya dia ingat, yaitu sebuah ya kisah yang luar biasa. Dia datang, ya dia mau masuk didoain Pak Pariaji, maksudnya mau maju ke depan, susah, karena ada banyak orang di luar, ya di altar call itu di depan, sudah. Jadi dia, waduh nggak dapat gitu, sudah susah. Dia nengok ke kiri, dia lihat ada ibu gembala, ada ibu, ya lagi ngelihat gitu saudara, lagi nonton, lagi ngelihat gitu dari kejauhan orang lagi didoakan, dia sambil nopang doa dari jauh. Dia lihat, waduh, mantep nih kosong. Dia lari ke atas, dia minta doa saudara. Ya kalau nggak salah itu di Balai Sarbini saudara. Lalu ibu ya ada orang datang minta doa ya pasti didoakan. Lalu doanya memang jelas sembuh, mengecil dan hilang dalam nama Yesus. Dapat mujizat dari Tuhan Yesus. Udah dia bawa minyak, dia pulang ke rumah, malam sebelum tidur dia urapi. Seperti ada, maaf ya, waktu dia malam tidur seperti enak, mau muntah gitu saudara. Ya dia bilang, aduh kenapa nih, kok malah panas dan mau muntah. Akhirnya dia ke kamar mandi saudara malamnya. Ya dia ke kamar mandi, lalu dia gitu, keluar saudara. Ada seperti benjolan itu saudara, gumpalan darah keluar. Kaget dia saudara, apa ini? Ya dia bawa ke dokter kaget juga, dia kaget, dokter kaget. Saudara kaget juga enggak?
Enggak loh. Ya, dokter kaget, ya kaget. Kenapa kaget? Ya karena ini saudara harusnya ya untuk keluar ini harus ada tahap operasi dulu. Harus ada tahap ya bius dan lain sebagainya. Kalau saya nggak salah 3 atau 4 tahap. Tapi kok langsung bisa keluar? Dari mana itu? Ya mujizat. Asal Anda mau berjuang, cari Tuhan, andalkan Tuhan. Percaya, sakit ayo urapi dengan minyak. Amin. Iya saudara. Ayo perjamuan kudus, ayo berjuang. Saya percaya. Ya, urapi kantormu dengan minyak, berjuang, ya, kerja yang baik, semangat dengan iman. Saya percaya keberhasilan, kemenangan ada bersama saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk peperangan, tapi kemenangan di tangan siapa? Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, yuk bagaimana kita bisa dapat semua berkat yang Tuhan siapkan, yaitu di dalam karya salibnya. Merespon segala sesuatu yang terjadi dalam jalan kemenangan dengan apa? Ucapan syukur. Saudara yang dalam Tuhan tenang, Anda udah di jalan yang benar. Tracknya udah benar. Yang percaya katakan amin. Jalurnya tuh udah benar, udah jalan aja terus. Iya, makanya Paulus bilang begini, coba Pak, coba boleh tampilkan. Ya, next, coba. Ya, 2 Korintus 2 ayat 14. Yuk kita baca. 2, 3, ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan apa? Sekali lagi 2, 3 ya. Tetapi syukurlah bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bilang sama saya, syukur bagi Allah. Itu artinya mengucap syukur saudara. Iya, harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara pernah dengar gak? Ibu Gembala bilang gini, orang yang mengeluh bersungut-sungut artinya menyalahkan Tuhan. Orang yang mengeluh bersungut-sungut artinya dia menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Iya. Bagaimana dia bisa memperoleh kemenangan? Saudara, ya Tuhan itu tidak salah, Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan jahat. Yang percaya katakan amin. Tapi orang yang mengeluh dia menyalahkan Tuhan. Saya kasih contoh deh. Kalau saudara udah benar tapi disalahkan, terima apa enggak? Oh enggak terima lah Pak. Kan saya udah benar. Disalahkan. Maaf ya saudara. Kita manusia aja, ya. Makanya Ibu Gembala tuh ngomong penuh makna tuh. Artinya apa? Nggak boleh bersungut, nggak boleh mengeluh. Anda nyalahin Tuhan namanya. Waduh, bagaimana bisa jalan kemenangan? Nggak bisa. Tapi kalau bersyukur, walaupun hari ini berat, saudara terima kasih Tuhan. Saya percaya di balik syukur, Paulus bilang ada kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Tapi Alkitab juga mengajar kita di balik syukur ada mujizat. Amin. Ada kemenangan. Yesus dia angkat 5 roti 2 ikan. Orangnya ada berapa? Wih, baca Alkitab nggak? Berapa orangnya? 5.000? Bisa kurang nggak? Oke di pasar ya Pak. 5.000 orang, laki-laki aja. Belum perempuan dan anak-anak. Tuh, bayangin. Ya, makanannya apa? 5 roti 2 ikan. Tapi Yesus mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Dia berterima kasih. Ya, dan Alkitab bilang apa? Di balik kekurangan itu ada ucapan syukur. Tuhan gantikan jadi kelimpahan. Makan kenyang, sisa berapa bakul? Masuk logika enggak? Ayo berpikir secara logika. Ayo. Masuk logika enggak? Enggak dong. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang. Masuk logika enggak? Ya enggak lah. Iya. Ayo coba kita berpikir secara logika. 1 tambah 1 berapa? 2. 11 kali 11. Ini yang udah akhir ini jarang baca Alkitab, banyak nonton gosip tahu nih. 8 kali 6, ayo. Oke, saya ubah pertanyaannya. Ibu kota Indonesia apa? Ya udah baca Alkitab dong, TikTok terus loh. Saya mau bilang sama saudara, nggak mungkin 5 roti 2 ikan 5.000 orang. Tapi lihat, di balik ucapan syukur, di rumahmu ada syukur, di rumahmu tidak ada kekurangan.
Iya, di mulutmu ada syukur, di tubuhmu sakit penyakit akan disembuhkan. Amin. Di kantor tempat usahamu ada syukur. Walaupun ada target yang belum tercapai, walaupun kelihatannya waduh, neracanya hitungannya kayaknya minus nih Pak, mengucap syukur. Nanti Tuhan ganti, jadi bahkan bukan minus tapi plus berlipat kali ganda. Siapapun berani bersyukur, Anda sedang dalam jalan kemenangan. Tetaplah bersyukur, tetaplah berterima kasih. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang percaya lebih dari pemenang. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, kemenangan dari Tuhan di salib itu telah disediakan. Ayo jangan sampai lolos, semuanya harus kita terima. God bless you. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, katakan ku menang. Oh, Engkau yang berkuasa, pasti kami dapat mujizat dari Tuhan. Mujizatmu, jemaat Tuhan saja katakan, karena salibmu, amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa, oh sanggup untuk melakukan mujizat. Mari yang ada di rumah juga angkat tanganmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang, amin. Katakan dia sanggup, Tuhan sanggup melakukan mujizat untuk kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizatmu di hidupku, katakan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan yuk sama-sama, sorak-sorai kita buat Tuhan semua. Karena salibmu ku hidup, oh ku menang. Dengan bangga katakan Engkau yang berkuasa, amin, untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan kita. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi sama-sama. Engkau yang berkuasa,
tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Engkau yang sanggup, Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengasihi kami. Dan kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami percaya kemenangan telah Kau pekerjakan bagi kami. Engkau menyediakan bagi kami. Dan bahkan kami adalah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Karena kami disebut lebih dari pemenang. Oleh karena kasih-Mu yang telah ada bagi setiap kami. Yang telah Engkau berikan dan kerjakan dalam hidup kami di kayu salib. Makasih Tuhan. Ajar kami jadi orang-orang yang tekun dan sabar. Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Kami percaya itu indah pada waktunya. Dan kami bersyukur, Alkitab katakan berbahagialah mereka yang bertekun. Karena mereka akan melihat apa yang Tuhan sampaikan dan kasih ke dalam hidup mereka. Penuh dengan kemuliaan. Kami bersyukur, kami biarlah jadi orang-orang yang percaya dengan iman. 100% memberikan hati kami dengan percaya penuh. Maka kami bersyukur firman Tuhan mengatakan itu kuda dipersiapkan untuk hari peperangan. Tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Dialah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Kami manusia terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan Yesus. Yaitu kami bersyukur juga kami jadi orang-orang yang selalu mengucap syukur dan terima kasih. Sehingga kami memperoleh kemenangan dan mujizat. Di balik syukur ada kekuatan, ada mujizat. Dan di Tiberias kami selalu perjamuan kudus setiap hari Minggu. Kami diajar juga untuk setiap hari menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Bersyukur, kami percaya bahwa karya salib-Mu begitu dahsyat dalam hidup kami. Kami terima semuanya. Kami menjadi orang-orang yang menikmati berkat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus sekali lagi berikan kami kekuatan. Kami akan perjamuan kudus, hari yang indah, di mana kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalamnya terdapat kuasa yang tiada taranya. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur. Apa yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami bawa untuk kemuliaan hormat Tuhan. Kami sadar memberi untuk pekerjaan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tiberias. Kami bersyukur juga boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Dari mimbar ini pun hamba doa setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Tidak kekurangan. 2026 diberkati melimpah. Bahkan kami percaya Tuhan memelihara hidup kami selalu berhasil. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan boleh sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berikan yang terbaik melalui persembahan syukur kita. Kami juga mengundang sahabat kolektan agar dapat menjalankan khotbah persembahan. Selamat memberi yang terbaik. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Terus datang dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Dia berikan kekuatan. Dia berikan pemulihan bagi setiap kita. Ada kalanya ku ingin menyerah, lagi mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Namun satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah. Kau tetap bersama. Ku tetap menyembah di dalam-Mu, harapanku kekal. Kami ucapkan terima kasih untuk setiap rupiah persembahan Bapak Saudara. Yesus gantikan berlipat-lipat kali ganda.
Tiba saatnya kita boleh siapkan roti dan anggur yang terdoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau terima yang terbaik sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami Allah. Tubuhmu, oh tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman. Hari ini yang kami lakukan adalah perintah Tuhan. Kami bersyukur bahkan Tuhan yang mengajar lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar kepada Gembala Martir, Mendiang Pendeta Pariaji, kepada gereja Tiberias. Bahkan yang indah adalah perjamuan lebih dari roti mana. Artinya kami semua yang seperjamuan hari ini bukan hanya sorga, tapi di bumi ini kami diberkati seperti di sorga. Maka siapapun hari ini seperjamuan, yang sakit sembuh, hidup kami diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan kami tidak kekurangan, bahkan dipelihara oleh Tuhan. Ada pemulihan demi pemulihan, bahkan keselamatan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Kami sambut tubuh dan darahmu dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Doa kami bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur agar tubuh jiwa rohku disempurnakan, agar dibangkitkan pada akhir zaman saat Tuhan Yesus datang kembali di hari kiamat. Kami dan keluarga akan diangkat ke surga. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal dalam nama Yesus. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak miom, kami tolak kista dalam nama Yesus. Hari ini sembuh, kami sehat panjang umur, tidak dikalahkan virus. Kami tolak COVID, kami tolak super flu, kami tolak segala penyakit. Hari ini segala penyakit penderitaan, kutuk-kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur, inilah tubuh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberi kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur hari ini kami telah ditebus oleh darah Yesus. Kami berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Masa muda kami kudus, masa depan kami diberkati, rumah tangga yang kudus, dipelihara, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Kami tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakit sembuh dari ujung kepala sampai telapak kaki kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, telinga, pendengaran, pernapasan, jantung, ginjal, lever, paru-paru, organ tubuh, peredaran darah, tekanan darah normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakit saudara, jangan minum dulu, saudara boleh doa masing-masing. Kalau hari ini mungkin ada sakit di tubuhmu, panggil nama Yesus, percaya dengan iman, oleh darahnya, oleh bilurnya kita disembuhkan. Siapapun hari ini doa berseru, Tuhan tolong, Tuhan dengar setiap doa anak-anakmu. Dan juga siapapun yang doa di rumah masing-masing yang beribadah via live streaming, tempat usaha pekerjaan mereka, dimanapun mereka beribadah, di dalam kota, luar kota, bahkan di luar negeri, kami percaya doa mereka dikabulkan dalam nama Yesus. Kami serahkan siapapun sakit sembuh, kami serahkan yaitu Pak Agung sehat sembuh, kami doa yaitu pulih sembuh sehat
tidak sakit, kami doa tolak batu dipedu, kami serahkan Bu Yeni sembuh, sehat pulih. Kami tolak tumor, kami percaya ada mujizat. Siapapun hari ini sakit sembuh, kami panjang umur sehat. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan, tidak kekurangan meskipun di padang gurun. Artinya kami yang perjamuan hari ini lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, diberkati di rumah kami, tidak kekurangan dalam nama Yesus, tidak utang-utang, setiap hutang terbayar lunas. Bahkan kami percaya di masa krisis tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga sorga. Hari ini kami yang seperjamuan diberkati, penuh kemuliaan Allah. Suatu hari kelak akan pesta di sorga. Yang ketiga, kasutnya baru, gambaran seorang yang berhasil. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut. Yang kami kerjakan di tahun 2026 berhasil. Bisnis, karir, usaha, toko dagangan, karir, bahkan studi anak-anak masa depan diberkati Tuhan ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Hari ini segala kutuk penyakit, penderitaan, bahkan kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Inilah darah Yesus, darah kehidupan, darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan. Bahkan Yohanes 6 pun mengatakan darah Yesus menyelamatkan kita. Inilah darah Yesus. Haleluya. Bersyukurlah dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam dia. Alkitab katakan dia jauh lebih besar dan setiap masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi, salibnya memberikan Anda dan saya kemenangan. Dia membuat kita lebih dari pemenang. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil nama Yesus dengan iman, dengan bangga, katakan Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Silakan masing-masing Anda boleh doa, masing-masing Anda boleh berseru kepada Tuhan, minta hari ini saat yang tepat. Alkitab bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini tubuh dan darah Yesus menyucikan, mengampuni, menebus kita. Tapi Alkitab bilang bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Alkitab katakan dalam Yesaya 59, yang menjadi pemisah adalah dosa dan kejahatan. Bertobat, maka doamu dikabulkan oleh Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Inilah minyak urapan. Kami bersyukur Tuhan yang memberi perintah, yaitu untuk mengembalikan minyak urapan di akhir zaman kepada gereja Tiberias. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami bersyukur, kami percaya inilah minyak urapan sesuai firman-Mu. Kejadian 6, 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1, 9, Wahyu 6, 6. Yang ada minyak anggur tidak dirusakkan dalam nama Yesus. Juga siapapun dioles dengan minyak ini diurapi, yang sakit disembuhkan dalam Yakobus pasal 5. Inilah minyak urapan, siapapun kami diurapi, penuh kemuliaan Tuhan, juga memuliakan manusia, memuliakan Allah juga. Artinya rumah kami, tempat usaha kami, apapun yang kami urapi dengan minyak ini, kemuliaan Allah hadir nyata di sana. Kami doa dalam nama Yesus, inilah minyak urapan kami, sembuh, sehat, berhasil, kami dijaga malaikat, suatu hari pesta di surga. Inilah minyak urapan. Amin. Selalu boleh taruh di kepala, taruh bagian yang sakit, saudara, ya, bawa pulang ke rumah, boleh nanti urapi rumah, urapi tempat usaha saudara. Besok masuk kantor kerja, urapi, kemuliaan Allah hadir di sana. Artinya yang jahat, roh gagal, roh bangkrut tidak berkuasa. Anda dan saya diberkati 2026 berhasil dan hidup kita penuh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita akan tutup ibadah ini. Nanti saudara yang mau doa, minyak boleh ambil ya. Kita doa. Tuhan, di akhir ibadah kami pada yaitu siang hari ini kami bersyukur, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan hadir dalam ibadah kami, bertahta di atas setiap pujian kami, memberkati kami dalam firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami, Engkau di dalam kami, dalam tubuh dan darah-Mu, Engkau menyertai kami, hidup kami penuh kemenangan. Sebelum kami pulang kami doa, ucap berkat untuk bangsa Indonesia, penuh kemuliaan Allah. Berkati bangsa kami maju dan makmur, Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan, semua diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan
jauhkan dari yang jahat. Kami tolak segala yang jahat, yaitu kami tolak teror, koruptor, kami tolak roh pemecah belah. Kami doa berkati kota Jakarta aman, damai, tentram. Kami serahkan Pak Pram dan Pak Rano, kami doa pemimpin Jakarta diberkati. Kami serahkan juga umatmu dimanapun beribadah via live streaming, di dalam dan luar kota, bahkan luar negeri, semua diberkati Tuhan. Kota-kota di tempat mereka beribadah hari ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan juga gereja kami Tiberias, penuh kemuliaan Allah, banyak jiwa dimenangkan. Kami bersyukur 2025 Tuhan berkati, banyak jiwa diselamatkan. 2026 penuaian semakin dahsyat. Kami doa Tuhan berkati semua program ibadah, memenangkan jiwa-jiwa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati yaitu gereja Tiberias. Kami serahkan dalam tangan Tuhan ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Bonerges Beloved Kids. Kami serahkan STT Tiberias. Kami serahkan juga retreat, acara pasangan suami istri yang akan dilaksanakan bulan Februari. Kami percaya Tuhan berkati. Kami serahkan juga yaitu banyak program yang direncanakan, semua memenangkan jiwa. Doa kami untuk Gembala Sidang terkasih Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, prima dan bugar, urapan yang baru selalu menyertai sampai Tuhan datang. Tuhan pakai untuk memimpin gereja Tiberias penuh kemuliaan Allah, bersama anak cucu menantu keluarga besar semua diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati para pemimpin di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, penuh kuasa, penuh hikmat, wibawa ilahi, penuh kemuliaan Allah. Kami serahkan siapapun melayani di Tiberias, Gading Nias, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pak Ronald bersama dengan semua tim diberkati, tim worship, Pak Geril, Pak Andi, juga kami serahkan semua tim musik juga, singers, choir, sound operator, multimedia, guru sekolah minggu, para pendoa. Kami serahkan pengerja dewasa, pengerja kaum muda, semua diberkati. Dan umatmu, kata kalimat pokok doa mereka semua ini dikabulkan Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Mereka yang perlu uang, dana, biaya tidak kekurangan. Doa untuk bisnis, usaha, karir mereka berhasil. Siapapun doa rindu punya rumah, beri rumah yang indah bagi mereka. Rindu punya keturunan, beri anak-anak dalam nama Tuhan Yesus dalam rumah tangga mereka. Rindu punya pasangan hidup, berikan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Siapapun doa agar keluarganya selamat, genapi firman-Mu, satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan. Bahkan siapapun doa 2026 berhasil, pasti berhasil dalam nama Yesus. Kami bersyukur siapapun hadir hari ini semua dalam berkat penyertaan Tuhan. Pak Edward bersama keluarga selalu diurapi, diberkati Tuhan Yesus, penuh kemuliaan, penuh berkat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doa yaitu berkati Ibu Sarat Kualu. Kami serahkan juga Monica dan Ibu Monica dan family. Kami serahkan doa-doa mereka dikabulkan. Yang beribadah via live streaming semua juga diberkati Tuhan. Kami serahkan juga yaitu Bu Koni di Alaska. Kami serahkan juga Pak Nabi Tupulu di Amerika. Kami serahkan juga Pak Edward juga di Jerman. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Pak Persius juga diberkati. Kami serahkan siapapun hadir hari ini beribadah. Kami serahkan keluarga besar Laos. Kami serahkan keluarga besar Pengabdian. Kami serahkan siapapun hadir beribadah semua dalam berkat. Arnold, Brian, Buddha Miriam semua diberkati Tuhan. Kami serahkan juga yaitu semua yang hadir hari ini. Anak-anak muda juga masa depan yang indah. Bro Marsyandi juga berkati bersama keluarga. Kami datang dengan berkat, pulang bawa berkat Tuhan. Besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Kami sehat, kami panjang umur, kenyang, diberkati Tuhan. Kami tidak dirusakkan, terus bersama Tuhan kami diurapi. Anak-anak kami sekolah, kuliah, ujian diberkati berhasil. Masa depan yang indah. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Dia hadir memberkati kita. Pandang wajahnya, buka hatimu, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah hidupmu di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan hadir mengalir terus dalam hidupmu hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Ku kagum